Matius 24 ayat 45 sampai 51. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukannya tugasnya itu.
Ketika Tuhan itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawal segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak akan datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Shalom adik-adik, apa kabar kalian pada hari ini? Kakak dan kakak-kakak guru selalu mendoakan keadaan kalian dalam keadaan baik dan juga dalam keadaan yang sehat. Dan jangan lupa pada masa-masa pandemi ini kakak terus mengingatkan adik-adik untuk rajinlah mencuci tangan, rajinlah mandi, menggantikan pakaian kalian, dan kemudian jagalah jarak antara satu dengan yang lainnya. Dan yang utama, pakailah masker ketika kita berada dalam rumah ataupun kita pergi dimanapun, pakailah masker untuk menjaga keamanan diri kita. Nah adik-adik, terutama dari semuanya, kakak juga mendorong adik-adik untuk selalu setia memuji Tuhan, dengarkan lagu-lagu pujian kepada Tuhan dan bernyanyilah, pujilah Tuhan, dan rajinlah membaca firman Tuhan, dan yang terutama terus berdoa, karena berdoa adalah bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan apabila keadaan kalian saat ini ada yang sedang sakit, berdoalah, kita sepakat meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan menjamah dan juga menyembuhkan kalian. Dan jangan lupa mengikuti semua protokol kesehatan yang sudah disebutkan. Nah adik-adik, kisah kelahiran Yohanes merupakan satu kisah yang luar biasa, karena Yohanes lahir pada masa orang tuanya telah lanjut umur, yaitu Imam Sakaria dan ibunya bernama Elisabeth. Adik-adik, membuat satu kegembiraan yang luar biasa waktu kelahiran daripada Yohanes ini, sehingga seluruh keluarga, tetangganya, dan semua orang mengakui bahwa Yohanes adalah seorang anak yang lahir dan membawa sukacita yang luar biasa. Adik-adik, ayahnya adalah seorang imam besar atau high priest, bertugas untuk mempersembahkan ritual korban tahunan di dalam bait suci yang terletak di kota Yerusalem. Adik-adik, biasanya hanya imam besar yang diizinkan masuk di dalam ruang Maha Kudus. Maha Kudus yang artinya sama dengan yang kudus dari segala yang kudus, atau Holy of Holies, di mana kemuliaan Allah berdiam di sana. Setelah pertemuan Sakaria dengan malaikat Tuhan di dalam ruang Maha Kudus memberitahukan tentang rencana Allah akan memberikan seorang anak kepadanya, membuat Sakaria terdiam dan bertanya, mungkinkah hal itu terjadi karena ia dan istrinya telah lanjut usia? Untuk menegaskan kebenaran firman Tuhan itu, Imam Sakaria menjadi bisu dan tidak bisa berbicara. Adik-adik, ketika waktunya kemudian kelahiran daripada Yohanes, Sakaria memberitahukan kepada semua orang bahwa anak itu bukan bernama Sakaria Junior, tetapi ia dinamakan Yohanes karena Tuhan sendiri yang memberikan nama kepada bayi itu. Ingat adik-adik, Yohanes adalah nama yang diberikan oleh Allah kepada bayi yang baru lahir, bayi Sakaria dan juga Elisabeth. Adik-adik, arti nama Yohanes adalah mempercepat atau menghidupkan atau Yahweh hidup. Sungguh sesuatu yang luar biasa. Kemudian ketika Yohanes ini lahir, Imam Sakaria atau ayahnya bersukacita dalam Tuhan dan dia menubuatkan tentang
anaknya Yohanes. Itu adik-adik bisa baca di dalam Lukas 1 ayat 76 sampai 79 yang mengatakan, "Dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Adik-adik, Allah memberkati kehidupan daripada Yohanes. Dia bertumbuh, Alkitab mengatakan Yohanes semakin besar dan semakin kuat rohnya. Adik-adik, dan ia tinggal di padang gurun. Dan kehidupannya benar-benar dikhususkan untuk Tuhan. Panggilan Allah datang kepada Yohanes Pembaptis di padang gurun dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea. Adik-adik, sehingga Yohanes memulai pekerjaannya sekitar 28 atau 29 Masehi. Permulaan pekerjaan Yohanes Pembaptis mulai tampil di padang Yudea dan seluruh daerah Yordan yang memberitahukan bahwa bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Adik-adik bisa baca itu di dalam Markus 1 ayat 4. Adik-adik, Yohanes tidak berpakaian seperti orang kebanyakan, tetapi dia berpakaian jubah bulu unta dan berikat pinggangkan kulit, dan makanannya adalah berasal dari belalang dan madu. Inti dari pengajaran Yohanes, dia mengatakan hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 3 ayat 8. Nah, adik-adik, kisah seorang Yohanes sungguh sangat luar biasa. Mari kita ikuti kebenaran firman Tuhan ini. Aku bersumpah dalam nama Tuhan bahwa kau seorang anak yang akan menjadi nabi Tuhan, dan harinya pasti akan tiba di mana kau akan berkhotbah di padang gurun dan menyiapkan orang-orang untuk kedatangan Kristus, Mesias, Anak Allah. Halo. Kalian datang untuk mendengarkan tentang Kristus? Iya. Tapi mungkin ini bukan waktu yang tepat. Ini waktu yang paling tepat. Makan malam. Apa kau yakin ini cukup? Sungai ini dipenuhi dengan ikan. Iya. Silakan, duduklah. Kita semua harus menyiapkan diri kita untuk ajaran baik mengenai Kristus. Apakah kita siap untuk mencintai musuh kita? Untuk lebih memikirkan orang miskin daripada diri kita sendiri. Tapi dia akan menjadi lebih dari guru yang hebat. Dia akan menjadi penyelamat kita. Pikirkanlah. Bertahun-tahun ayah-ayah kita membicarakan mengenai kedatangan Mesias. Dan sekarang dia di sini. Kristus telah datang. Apakah besok kau akan berada lagi di sini? Ini adalah rumahku. Ini Tuan. Tidak, simpan saja untukmu. Tidak, tidak bisa.
Aku sudah punya, dan aku tidak butuh dua. Malam ini akan dingin. Aku tidak pernah berjumpa orang sepertimu. Sampai jumpa besok. Prepare ye the way of the Lord. Prepare ye the way for his kingdom. His path we must clear, for the time is here to prepare the way, so the Lord can come. Prepare ye the way of the Lord. Declare ye the day of his coming. Our voices will raise as we sing his praise. Oh, prepare the way of the Lord. Love one another, the prophet said. Bear one another's sorrow. Care for the poor and forgive every sin. Watch, for the Lord comes tomorrow. Prepare ye the way of the Lord. Oh, share the good news of his gospel. The day is at hand. Let the faithful stand and prepare the way of the Lord. Tiga 30 tahun yang lalu, orang-orang membicarakan bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem. Ayahmu Herodes yang hebat mengirim pasukan ke Bethlehem dan membunuh setiap bayi laki-laki. Apa maksudmu, Kaipas? Tangkaplah Yohanes si Pembaptis itu sebelum ia menarik begitu banyak orang-orang. Dan dengan alasan apa aku harus menangkapnya? Karena berpakaian dengan tidak layak? Karena menyebarkan ajaran sesat. Biarkanlah ia mengajar. Mengapa aku harus peduli dengan orang gila yang berteriak, "Bertobatlah" di tengah-tengah padang gurun? Yohanes tidak membuatku takut. Tidak ada yang bisa. Herodes! Oh, istriku. Cepat, cepat. Ayo cepat keluar. Herodes, apa aku mendengar suara tawa dari sini? Suara tawa? Ya, Kaipas telah membuatku geli dengan ceritanya tentang Yohanes sang pembaptis itu. Yohanes, iya. Yohanes Pembaptis? Kau belum mendengar mengenai Yohanes Pembaptis. Dia bilang dirinya adalah nabi, dia bilang raja yang baru akan datang. Raja yang baru katamu? Kurasa kita perlu menangani dia. Herodes menyuruh kami untuk membiarkannya. Bagaimana menurutmu, Herodes sayang? Membiarkannya? Kau ini apa? Raja atau ikan? Tangkap dia!
Bodoh! Kau mungkin siap untuk tidak menjadi raja lagi, tapi aku tidak. Baiklah, jangan berdiri dan diam saja di sana, Kaipas. Apa rencananya? Aku akan mengirim pendeta padanya dan mata-mata. Mereka akan mengelabuinya hingga ia mengatakan sesuatu yang bodoh. Lalu kita menangkapnya. Baiklah, pergilah. Aku harus menjauhkan senjata ini jauh dari dia. Ya, sudahlah. Ini akan menjadi pekerjaan yang singkat. Ya, aku harap demikian. Aneh sekali bahwa orang dengan kemampuan seperti kita dikirim untuk mengelabui seorang bocah bodoh di padang gurun. Bagaimana tampangku? Kalau aku lihat seperti pencari kebenaran yang rendah hati. Dia akan tiba sebentar lagi. Dia bilang yang lebih hebat lagi akan tiba. Ku beritahu ya, aku yakin Yohanes adalah Mesias. Yang aku tahu, Yohanes adalah orang paling hebat yang pernah ku ketahui. Itu dia, Yohanes. Ada yang membicarakan bahwa aku adalah Kristus. Tolong kalian pahami, aku bukan Kristus. Aku telah menunggu sepanjang hidupku untuk melihat wajahnya dan mengetahui bahwa Israel telah diselamatkan. Maafkan aku kalau aku bicara lancang. Tapi kau pasti bukan orang biasa. Kata-katamu sangat mengagumkan, hebat sekali. Kau pasti Nabi Elia? Benar begitu? Atau mungkin kau adalah seorang nabi besar yang akan datang itu. Aku rasa aku hanya seorang nabi. Aku hanya mengatakan apa yang dikatakan Tuhan. Katakanlah, apakah seorang nabi lebih besar daripada seorang raja? Seorang nabi bicara untuk Tuhan. Seorang raja bicara untuk kerajaannya. Tapi aku jadi bingung. Siapa yang harus kami ikuti? Kau atau Herodes? Aku tahu hatimu. Kau seorang hipokrit dan pembohong. Kalian berdua. Kalian ingin tahu apa yang kupikirkan mengenai rajamu? Akan kukatakan, dia hidup dan memerintah dalam kejahatan. Dan dia telah mencuri istri saudaranya. Itu adalah dosa yang harus ia pertanggungjawabkan pada Tuhan. Senang sekali bicara denganmu, Yohanes. Dan juga sedih karena kita tidak bisa berjumpa lagi. Yohanes, mengapa kau mengatakan itu? Mengatakan apa? Bahwa Herodes seorang pendosa. Karena itulah kenyataannya. Yohanes, orang-orang itu pasti pergi menemui Herodes saat ini. Kau akan ditahan, atau lebih buruk lagi. Mereka tidak bisa menangkapku, setidaknya belum. Dia belum datang. Apa kau pernah mendengar seorang pengkhotbah yang bernama Yohanes? Iya, pernah. Dia ada di dekat sungai Yordan. Jauhnya 1 hari perjalanan ke arah sana. Terima kasih. Nah, apa yang dikatakan oleh si nabi gila itu? Kejutkan aku. Dia mengatakan bahwa kau tidak seharusnya menikahi Herodes. Aku juga bisa berkata itu padamu. Dia mengatakan kau melanggar hukum. Dan kau bersama Herodes adalah jahat. Dia bilang apa? Kau tidak melakukan apa yang kuperintahkan ya? Mungkin aku kurang jelas mengatakannya kepadamu. Biar kukatakan sekali lagi. Bangun dan kirim pasukan untuk menangkapnya. Tapi sayang, mari kita pikirkan dulu. Dia memiliki ratusan pengikut. Perbuatan kita tidak akan disukai. Aku tidak peduli. Dia telah menghinaku. Ya, dia juga telah menghinaku. Tapi aku tidak marah. Oh, sudahlah, biarkan saja dia. Herodes, sebaiknya kau tahan Yohanes Pembaptis itu dan hukum mati dia. Atau aku yang akan menangani hal ini sendiri. Yohanes, dengarkan aku. Jangan berkhotbah hari ini. Tapi Andreas, orang-orang ini datang untuk mendengar kisah mengenai Kristus. Tapi ada juga yang datang melukaimu. Dengarkan itu.
Siapapun bisa bersembunyi di antara kumpulan orang itu. Aku rasa aku akan berkhotbah di atas sana. Di sana. Yohanes, dengarkan aku. Yohanes. Aku bahagia. Ada begitu banyak dari kalian yang datang hari ini. Aku tidak merasa bangga akan hal ini, karena aku tahu alasan mengapa kalian kemari. Roh Kristuslah yang menyatukan kita di sini. Kita semua berharap bahwa suatu hari nanti kita akan melihat. Yohanes, ada apa? Ada apa? Apa ada pasukan, Yohanes? Apa ada pasukan yang datang? Lihatlah, anak domba Allah. Guru. Halo Yohanes. Kau telah datang. Maksudku, aku tahu kau akan datang. Tapi kau sudah datang. Aku datang. Mari, baptislah aku. Membaptismu? Aku tidak layak. Kaulah yang seharusnya membaptis aku. Kaulah yang pantas membaptisku, Yohanes. Karena dengan demikianlah, sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Pekerjaanmu baik, Yohanes. Kau adalah pelayan yang baik dan setia. Cepatlah, Yohanes. Ayo bergegaslah. Akan kubantu kau membereskan barang-barangmu. Tidak. Kau pergi saja duluan. Aku tidak akan pergi. Tidak pergi? Kenapa? Tugasku telah selesai. Sekarang pergilah. Tapi, Yohanes, aku harus... Aku tahu. Memang inilah yang harus terjadi. Pergilah. Kita akan berjumpa lagi. Kapan? Pergilah. Ini benar-benar dia, atau bukan? Benar. Selamat tinggal, Yohanes. Tidak lama kemudian, Yohanes ditangkap dan dihukum mati atas perintah Raja Herodes. Tapi dunia tidak pernah melupakan contoh tindakan cinta yang tidak egois itu. Yesus berkata mengenai dia, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik, sungguh luar biasa seorang Yohanes Pembaptis. Kita akan merenungkan ada 8 kehebatan, kebenaran dari seorang pribadi yang bernama Yohanes Pembaptis. Adik-adik, yang pertama, Yohanes adalah pribadi yang takut akan Allah.
Ini karena pengaruh didikan dari orang tuanya yang mendidik dan mengarahkan Yohanes dari sejak kecil untuk hidup taat dan melakukan perintah Tuhan. Itu adik-adik bisa baca di dalam Lukas 1 ayat 80. Kemudian yang kedua, Yohanes memulai tugasnya atau pekerjaannya pada usia 30 tahunan berdasarkan perbedaan usia yang hanya 6 bulan lebih tua dari Tuhan Yesus. Kemudian yang ketiga, Yohanes mengerti panggilan Allah dalam hidupnya sebagai orang yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Adik-adik bisa baca di dalam Yesaya 40 ayat 3 sampai 5, Markus 1 ayat 2 sampai 3 dan juga dalam Lukas 3 ayat 3 sampai 6. Yang keempat, Yohanes mengakui dengan terus terang dan jujur ketika orang menanyakan siapakah dirinya, dan ia menjawab, "Akulah suara yang berseru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, aku membaptis kamu dengan air." Markus 1 ayat 4 sampai 5. Yang kelima, Yohanes menegaskan kepada orang banyak bahwa dia bukanlah seorang Mesias. Adik-adik bisa lihat di dalam Lukas 3 ayat 15. Yang keenam, Yohanes memberikan kesaksian tentang Yesus. Ia memberikan kesaksian sekali lagi tentang siapakah Yesus. Dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tak pantas." Adik-adik, sungguh sesuatu yang luar biasa. Yang ketujuh, Yohanes dipercayakan oleh Allah untuk membaptis Tuhan Yesus. Dalam firman Tuhan mengatakan, Yohanes mengatakan, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya, dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun di atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus, dan aku telah melihatnya dan memberikan kesaksian. Ia ini anak Allah." Adik-adik, yang ke-8, Yohanes dia tidak iri ketika melihat murid-muridnya mengikuti Tuhan Yesus. Yang ke-9, Yohanes itu setia sampai akhir dari masa tugasnya, walaupun ia mati dibunuh oleh Raja Herodes. Adik-adik, akibat Yohanes Pembaptis menegur Raja Herodes karena Raja Herodes mengambil istri dari saudaranya, yaitu Herodias, untuk menjadi istrinya, dan juga banyak dosa yang telah dilakukan oleh Raja Herodes. Adik-adik, Herodias juga menjadi sangat benci kepada Yohanes Pembaptis ini karena Yohanes menegur mereka dengan sangat keras. Dan pada satu saat ketiga hari ulang tahun daripada Raja Herodes, diadakanlah satu pesta yang sangat meriah. Di tengah-tengah pesta yang dihadiri oleh banyak orang dan para pembesar, ketiga
anak daripada Herodias ini menari di tengah-tengah orang banyak, membuat orang terpukau dan juga membuat hati Raja Herodes menjadi senang. Maka dipanggil anaknya dan dia katakan, mintalah apa saja maka aku akan berikan kepadamu. Kemudian anak daripada Herodias ini berlari kepada ibunya dan menanyakan. Kemudian Herodias mengatakan, mintalah kepala daripada Yohanes Pembaptis di atas baki atau talam. Adik-adik, kemudian anak itu balik dan memberitahukannya kepada Raja Herodes. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, dia menjadi sangat sedih. Dia terkejut karena dia tidak menyangka satu permintaan yang sangat-sangat mengejutkan isi hatinya, karena dengan diam-diam Raja Herodes ini juga mengagumi Yohanes Pembaptis. Namun karena keadaan dan juga karena gengsinya dan janjinya yang tidak bisa dibatalkan oleh dirinya, adik-adik, kemudian Yohanes dipenggal kepalanya dalam penjara dan ia membawa kepala Yohanes itu di sebuah talam dan memberikannya kepada anaknya, dan anak itu memberikan kepala Yohanes kepada ibunya yaitu Herodias. Adik-adik, ini sangat mendukakan hati daripada murid-murid Yohanes dan juga hati daripada Tuhan Yesus sendiri. Adik-adik, dari lahirnya kemudian beranjak dewasa memasuki pelayanan dan juga sampai dengan meninggalnya, hal yang luar biasa daripada seorang Yohanes Pembaptis adalah dia setia kepada Tuhan. Adik-adik, hatinya terpaut atau dia begitu mengasihi Tuhan dengan sungguh. Ia tidak goyah dengan kesenangan dunia, kebesaran atau kemewahan dunia, dan ia tetap memilih Tuhannya. Ia fokus pada tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Yohanes Pembaptis melakukan tugas yang sangat besar di dalam dunia ini, yaitu ia membaptis Tuhan Yesus. Ia dipercayakan oleh Allah membaptis Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus masuk di dalam satu pelayanan yang besar dan juga sampai kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Adik-adik, sungguh cerita yang sangat luar biasa. Banyak daripada kita juga, kita semua memiliki tugas yang diberikan oleh Tuhan. Dalam dunia ini hidup kita hanya sementara. Tugas kita masing-masing, ketika engkau memiliki talenta untuk bermain musik ataupun untuk adik-adik bisa juga bernyanyi, pujilah dia. Kalau engkau bisa memainkan musik, mainkanlah musik yang indah kepada Tuhan dan tetaplah berdoa. Dan yang utama adalah ceritakan tentang Yesus kepada semua orang melalui hidup kita, melalui perkataan kita, supaya orang atau dunia bisa tahu siapakah Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita lakukan tugas ini dengan sungguh-sungguh. Berdoalah, kita sepakat berdoa, meminta pertolongan Tuhan sehingga pada waktunya kita akan menghadap Tuhan, maka kita masing-masing akan bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini, sehingga Tuhan akan berkata, sabaslah engkau hambaku yang setia, dan kerajaan surga akan menjadi milik kita. Dan mari adik-adik kita berdoa, meminta pertolongan Roh Kudus, mengingatkan kita dan juga mengurapi kita untuk melakukan dan menemukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena begitu banyak cerita firman Tuhan yang benar-benar terjadi, yang ada di dalam Alkitab. Tuhan, kami bersyukur untuk Tuhan memberikan seorang tokoh yang luar biasa, yaitu Yohanes Pembaptis. Begitu hidupnya dari kecil, masa pelayanannya sampai engkau memanggil dia pulang ke surga, hidupnya tetap terpaut
atau begitu luar biasa mengasihi Engkau. Kami berdoa ya Tuhan, tolonglah kami karena dengan kemampuan kami tidak bisa. Tolonglah kami untuk menjadi orang-orang yang mengerti apa yang Tuhan inginkan, Tuhan ingin kami lakukan dalam dunia ini. Kami mau ya Tuhan Yesus menyerahkan hidup kami sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pakailah kami, ada banyak talenta, kami bisa main musik, kami bisa bernyanyi, kami bisa bersaksi dimanapun kami berada tentang Kristus. Dan kami juga mau melihat, mendoakan orang-orang yang memerlukan Tuhan, yang sakit ataupun yang lainnya di dalam nama Yesus. Sehingga orang lain juga mengalami Yesus dalam hidup mereka dan diselamatkan. Kami berdoa ya Tuhan, bukalah hati kami untuk tetap setia dan berharap kepada Tuhan. Jika ada banyak kesulitan dan tantangan di depan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan menolong kami untuk keluar dan menyelesaikan semua tantangan dengan pertolongan-Mu ya Bapa. Kami berdoa kalau pada saat ini ada di antara adik-adik atau siapapun yang menonton, ada yang sedang sakit ataupun sedang kecewa, mengalami hal-hal yang membuat mereka tidak berdaya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, lepaskanlah daripada yang jahat. Berkatilah ya Tuhan adik-adik atau orang yang menonton pada saat ini yang memerlukan pertolongan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan terbukalah ya Tuhan semua jalan-jalan Tuhan atas hidup mereka sehingga mereka diberkati. Kami percaya Tuhan kami hidup, kami percaya Tuhan kami berkuasa dan mendengar semua doa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, masih ingatkah kalian akan ayat hafalan minggu lalu? Mari kita ikuti. Atau belum minggu lalu terdapat pada Lukas 1 ayat 49 sampai 50. Bunyinya, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Lukas 1 ayat 49 dan 50. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Terima kasih. Halo, nama saya Yeski dari kelas 4 dan akan membacakan Lukas 1 dan akan membacakan Lukas 1 ayat 49 sampai 50. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Dadah. Dan ayat hafalan minggu ini, mari kita juga ikuti. Adik-adik, selamat hari Minggu. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah Markus 1 ayat 4 sampai 5. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Hafalkan ya adik-adik. Mari kita ikuti jawaban kuis minggu lalu yang akan dibawakan oleh teman kalian. Halo teman-teman, pada kesempatan hari ini LK akan coba menjawab pertanyaan minggu lalu. Pertanyaan minggu lalu yang pertama, siapakah Zakaria seorang imam? 2. Sebutkan firman Tuhan Lukas 1 ayat 6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan yang tidak bercacat. Apa arti nama dari Elizabeth? Allahku adalah sumpah, kau Allahku adalah kelimpahan. 3. Maka pekerjaan dari Zakaria menyelenggarakan ibadah-ibadah besar di rumah Tuhan. Terima kasih. Dan kuis minggu ini, mari kita ikuti pertanyaan pertama.
adalah 1. Siapakah Yohanes Pembaptis dan apa tugas pelayanan yang dipercayakan Allah kepadanya? Yang kedua, tanda apakah yang terjadi ketika Yohanes membaptis Tuhan Yesus? Yang ketiga, mengapa Yohanes dibunuh? Nah, adik-adik, kirimkanlah jawaban kuis kalian ke kakak-kakak guru sekolah minggu kalian, dan adik-adik juga bisa mengirimkan jawaban kuis maupun ayat hafalan atau pujian atau lagu ke nomor WA Agenka 081315625588. Marilah kita semua menjadi berkat untuk memberkati teman-teman kalian dimanapun mereka berada. Dan adik-adik, di masa raya Natal ini jangan lupa persiapkan diri kalian untuk merayakan Natal nanti bersama-sama dengan SMO Agenka yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember jam 10 pagi. Nah, adik-adik, dan kakak juga mengajak kalian untuk bersama-sama kita berdoa secara khusus. Yang pertama, mari kita doakan bangsa dan negara kita. Kita terus mendoakan Bapak Presiden dan para penolongnya yang sedang berjuang untuk mensejahterakan, untuk melakukan terobosan-terobosan besar bagi bangsa dan negara ini. Kita juga berdoa supaya Tuhan memberikan kesehatan dan juga hikmat akal budi, dijauhkan daripada yang jahat. Kita juga berdoa buat TNI Polri untuk mengamankan semua keadaan bangsa dan negara ini. Yang kedua, kita juga berdoa supaya ekonomi dalam bangsa dan negara kita dapat berjalan dengan baik. Semua orang yang saat ini di PHK karena pekerjaan yang terhentikan akan dipulihkan Tuhan, sehingga akan muncul ada banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang akan menolong semua orang sehingga mereka dapat bekerja kembali. Yang ketiga, kita juga berdoa supaya virus corona ini akan cepat berlalu dari dunia ini dan juga dari Indonesia. Adik-adik, kita berdoa untuk Bapak Menteri dan penolong-penolongnya, para medis, orang-orang yang sedang berjuang menolong orang-orang yang sakit di rumah sakit dan juga yang saat ini sedang menderita. Kita berdoa di dalam nama Yesus, tangan murah Allah akan memakai para medis untuk menyembuhkan dan menolong orang-orang yang sakit ini. Yang keempat, marilah kita bersama-sama berdoa di bulan Desember ini, di bulan Natal. Ada banyak gereja yang akan merayakan Natal. Kita minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan memberkati umatnya yang datang ke gereja ataupun yang masih di rumah tidak bisa datang ke gereja, supaya mereka semua diberkati dengan setiap perayaan Natal yang dilakukan. Adik-adik, kita berdoa supaya hamba-hamba Tuhan juga diberikan hikmat akal budi, kesehatan, dan hidup mereka juga menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, adik-adik, demikianlah episode kali ini untuk menutup ibadah kita pada saat ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan daripada segala yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan Tuhan memberkati. Sampai bertemu di episode berikutnya. Amin. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surga pun bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara
sekarang.